Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, tentu pada kesempatan Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bosan-bosannya bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa sekiranya kita ini umat manusia ingin menghitung-hitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memotivasi diri kita bagaimana agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa gemar untuk bersyukur. Senantiasa kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tentu juga teriring doa bagi kita. Mudah-mudahan nanti insyaallah jemaah yang dimuliakan Allah, semoga nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua untuk menerima catatan amal kebaikan kita, catatan amalan-amalan kita, semoga nanti kata yang akan pertama kali kita ucapkan juga adalah kata alhamdulillah rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, wahai sekalian hamba-hambaku, wahai sekalian jemaah Masjid Nur Dakwah Muhammadiyah Memaja ini, udkhulu fi jannati, masuklah kalian
alhamdulillah rabbil alamin. Dan tentu itu adalah harapan kita semua jemaah yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu daripada rukun dari khutbah kita, tentu khatib tidak lupa berwasiat berpesan kepada kita semua, terutama bagi diri kami secara pribadi, bahwa mari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sebagai orang yang beriman, kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa modal keimanan ketakwaan yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, itu adalah modal kita yang sangat besar peranannya. Entahkah peranannya di dalam kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi nanti modal kita ketika kita semua telah dipanggil berpulang ke rahmat Allah. Karena sebagai orang yang beriman jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini yang namanya makhluk hidup, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini, yang mulai dari bangsa jin, hewan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, khususnya kita ini umat manusia, kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita ini tidak akan ada yang hidup abadi di permukaan bumi. Semuanya nanti kita akan berakhir pada satu titik yang namanya titik kematian. Laman tengah cerita wasallam. Namun yang penting perlu kita renungi jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa matinya kita ini umat manusia tentu berbeda dengan matinya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, misalnya hewan, tumbuhan, mati sudah, tidak ada lagi persoalan. Akan tetapi kita ini umat manusia, ketika kita telah dipanggil nanti berpulang ke rahmatullah, maka segala amalan-amalan yang kita lakukan di permukaan bumi ini jemaah yang dimuliakan Allah, semuanya, seluruh amalan yang kita lakukan, entahkah itu perbuatan baik, entahkah itu perbuatan buruk, besar ataupun kecil, semuanya nanti itu akan ada LPJ-nya, akan ada laporan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idealnya memang sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ini, itu mesti harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tanamkan dalam diri kita prinsip fastabiqul khairat, prinsip untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Jemaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita semua sebagai orang yang beriman untuk senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang paling populer jemaah yang dimuliakan Allah, tentu ayat ini sudah biasa kita dengar, atau mungkin kita sudah hafal semua, khususnya bagi kita ini kaum laki-laki. Setiap hari Jumat asal pergi mentonjak di sholat Jumat, pasti kita dengar ayat ini. Khatib sampaikan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih,
ummati dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum betul-betul berada dalam keadaan muslim yang baik, bagus hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saat ini kita mau mengetahui kadar keimanan yang ada dalam diri kita, kira-kira apa barometer atau tolak ukur yang mesti kita jadikan tolak ukur bahwa apakah kondisi keimanan yang ada dalam diri kita ini baik-baik saja, setengah-setengah, atau bahkan jangan sampai kita ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa tolak ukurnya? Terkait dengan hal ini jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tanda-tanda orang mukmin itu, tanda-tanda orang yang sudah bagus kualitas keimanannya itu, tanda-tanda atau mabaji yang matapak nama dari Allah Subhanahu wa taala itu, ialah mereka yang iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Anden reki atinna punanalang reki arena kari Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut. Orang yang sudah bagus kualitas keimanannya jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun sibuknya dia, entahkah dia sibuk di kantor kalau dia seorang pegawai, entahkah dia sibuk di pasar, di toko kalau dia seorang pedagang, entahkah dia sibuk di urusan-urusan proyeknya kalau dia seorang kontraktor dan profesi-profesi yang lain. Akan tetapi ketika muadzin di masjid sudah berkumandang bahwa hayya shalah, hayya alal falah, maka sejenak pasti dia akan tinggalkan pekerjaannya itu. Lain-lain dia rasa kalau ada orang di azan di masjid, kemudian dia masih sibuk mengurusi pekerjaannya yang lain. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah? Ini bukan persoalan takut pada atasan, bukan. Ini bukan persoalan untung dan rugi, bukan. Akan tetapi orang yang sudah bagus kualitas keimanannya itu, seakan-akan ada magnet yang menghubungkan antara hatinya dengan suara azan itu, sehingga lain-lain dia rasa kalau azan di orang di masjid, kemudian dia masih sibuk mengurusi pekerjaan-pekerjaannya yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, 5 kali sehari semalam berkumandang muadzin azan di masjid-masjid sekitar kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah getaran itu ada pada diri kita atau tidak? Kalau ada jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita semua di dalam kebaikan. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau suara azan di masjid berkumandang kemudian berlalu begitu saja, tidak ada bekas dalam diri kita, tidak ada pengaruhnya, maka tentu harus kita banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum memanggil kita itu memberikan hidayah kebaikan kepada kita semua, sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang di akhir kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan panggilan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang buat kita semua. Allah memberikan rezeki yang banyak, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah, anak keturunan yang soleh dan solehah insyaallah, sehingga seluruh fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu mampu kita jadikan sebagai sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal ahwa'i inda al-hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.